Universitas Terbuka adalah perguruan tinggi negeri yang didirikan oleh Presiden tahun 84 dengan sistem belajar mandiri, terbuka, dan jarak jauh. Mandiri artinya mahasiswa punya inisiatif sendiri untuk belajar. Bagi yang pengen cepat lulus, ngatur dirinya sendiri. Bagi yang ingin tepat lulus, bisa ngatur dirinya sendiri. Bagi yang ingin lama lulus juga nggak apa-apa, karena tergantung pada dirinya sendiri. Nah, UT Surabaya itu bagian dari layanan operasional. Jadi UT Surabaya itu merupakan ujung tombaknya UT yang ada di pusat. Kalau di kantor pusat itu tempatnya para pimpinan, manajemen semua ada di sana. Tapi di UT Surabaya paling tinggi direktur dan semua nanti di bawahnya para manajer dan staf adalah melayani mahasiswa yang ada di wilayah UT Surabaya. Jadi itu bagian operasional dari kantor pusat. Alhamdulillah kalau di UT status keseluruhannya adalah negeri. Begitu di manajemen negeri, maka UT Surabaya juga terikut sebagai perguruan tinggi negeri. Sekali lagi, UT Surabaya adalah ujung tombak layanan untuk mendekatkan masyarakat kepada perguruan tinggi. Jadi bukan mahasiswanya yang mendekati perguruan tingginya, tapi perguruan tingginya yang mendekatkan kepada masyarakat. Sehingga tidak ada kata tidak bisa kuliah, karena ada kami, Universitas Terbuka. Secara khusus di Jawa Timur ada UT Surabaya. Kalau dulu itu jadi satu ya, semua lembaga pendidikan baik tingkat dasar maupun tinggi di bawah Kemdikbud. Nah, sejak periode yang sekarang ini kemudian dipecah menjadi ada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, ada Pendidikan Tinggi dan Saintek. Nah, karena Universitas Terbuka termasuk perguruan tinggi, maka UT di bawah Kemendikti Saintek. Yang sekarang Pak Menterinya Satrio Sumantri Brojonegoro. Ya, alhamdulillah kalau UT Surabaya karena bagian dari UT Pusat, di UT Pusat ada Fakultas Ekonomi Bisnis, ada Fakultas Sains Teknologi, ada Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, ada Fakultas Hukum Ilmu Sosial Politik. Nah, seluruh fakultas itu kita buka juga di UT Surabaya. Termasuk seluruh program studi yang disediakan di kantor pusat, semua kita sediakan di UT Surabaya. Ada program studi yang mahasiswanya banyak, termasuk menjadi favorit karena programnya disukai masyarakat. Misalnya ada S1 Ilmu Manajemen, ada S1 Ilmu Akuntansi, ada S1 Ilmu Hukum. Itu menjadi favorit di masyarakat. Kemudian ada S1 PGSD, ada S1 PG PAUD, itu di lingkungan kependidikan. Nah, itu juga sama dibuka di UT Surabaya dan alhamdulillah semua program studi itu menjadi favorit juga di Surabaya. Kami membuka program diploma, tinggal 2, sekarang ada D3 perpajakan, ada D4 kearsipan. Tapi perpajakan ini sudah kita siapin juga untuk S1 perpajakan, sehingga ada kemungkinan untuk yang D3 perpajakan nanti suatu saat jika nggak diperlukan akan ditutup. Karena UT sudah menjadi PTNBH, sehingga buka tutup program studi itu sudah menjadi kewenangannya UT di bawah Majelis Wali Amanat. Kemudian ada program S1, ada program S2, ada program S3. Kami sudah punya 2 program studi S3 yang didirikan sejak tahun 2019 sampai sekarang. Dan alhamdulillah di Surabaya sudah ada alumninya, yakni Pak Wali Kota Madiun, Bapak Dr. Andes Haji Maidi SH MM MPD. Itu doktor pertama di UT Surabaya, termasuk juga di UT Pusat. Nah, itu untuk program S2-nya kami sudah punya 9 program studi, yang terbaru S2 PG PAUD dan S2 Ilmu Hukum. Nah, untuk yang lama-lama ada S2 Magister Manajemen, ada 3, ada SDM, ada pemasaran, ada keuangan. Jadi masyarakat boleh memilih. Kalau nanti masuk Magister Manajemen ada 3 pilihan. Ada sumber daya manusia, ada keuangan, ada pemasaran. Kemudian ada Magister Administrasi Publik. Administrasi Publik kaitannya dengan kebijakan umum. Ini mungkin yang agak leluasa bagi
para petinggi juga boleh, para pemerhati politik juga boleh. Kemudian ada S2 studi lingkungan. Nah, untuk yang pendidikan kami punya pendidikan bahasa Inggris, pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan matematika. Jadi para guru bisa memasuki program studi yang sudah disiapkan oleh Universitas Terbuka termasuk di UT Surabaya. Selain itu kami punya S2 perikanan, jadi kelautan bidang minat perikanan. Meskipun peminatnya enggak terlalu banyak, tapi tetap kita buka karena masih ada masyarakat yang memerlukannya. Nah, itu prodi yang ada di UT Surabaya. Sekali lagi, semua yang ada di kantor pusat, yang diizinkan di pusat, semua kita buka di UT Surabaya. Alhamdulillah S1 itu kami menyediakan beberapa pilihan ya. Ada sistem kredit semester. Yang satu SKS ada yang harganya 36.000. Jadi manajemen tuh satu SKS hanya 36.000. Jadi kalau satu semester ngambil 20 SKS, 20 kali 36.000. Jadi satu semester hanya bayar 720.000, tapi belum termasuk bahan ajar. Nah, kami menyediakan juga yang praktis, yakni sistem paket semester. Kalau sistem paket semester ini harga 1.300.000 sudah termasuk bukunya. Jadi buku sudah disediakan oleh UT. Nah, bedanya UT dengan perguruan tinggi lain gitu. UT ini kan belajar jarak jauh. Begitu kami buka program studi, kami harus menyediakan bahan ajarnya. Kalau di perguruan tinggi lain kan tidak. Pokoknya izin dikeluarkan tanpa buku bisa jalan. Tapi kalau kami membuka program studi, kami juga menyediakan bahan ajarnya. Nah, untuk program studi baru kami terbiasa nyicil. Dibuka semester 1, berarti bahan ajar semester 1 kita selesaikan dulu. Jadi begitu kita buka prodi itu, bahan ajar sudah siap. Begitu masuk semester kedua, kita siapkan untuk penulisan bahan ajar pada mata kuliah semester kedua. Sehingga nanti genap semester 8 seluruh bahan ajar sudah siap. Karena itu kami tidak menerima RPL, rekognisi pembelajaran lampau, atau bahasa umumnya transfer atau alih kredit karena belum meluluskan. Sehingga kami menerima RPL-nya kalau sudah ada lulusannya. Nah, model menulis bahan ajar yang nyicil itu tadi yang dikembangkan di UT. Kami membuka pendaftaran mahasiswa baru untuk periode 2024-2025 genap ini dibuka sejak bulan November kemarin dan insya Allah akan berlangsung sampai dengan bulan Februari 2025. Jadi itu masa pendaftaran. Nah, kami terbiasa karena ini belajar jarak jauh, nomor HP dan alamat email menjadi pokok bagi kami karena kami kan tidak mewajibkan mahasiswa bertemu. Jadi mahasiswa ingin ketemu boleh, tidak ketemu satu semester sekalipun enggak apa-apa. Tapi kami tetap harus berkomunikasi karena anak-anak tetap perlu dibimbing. Jadi model mandiri yang kita terapkan di UT adalah model belajar mandiri yang terbimbing. Karena kami meyakini kalau orang sering diingatkan, itu nanti akan ingat, oh iya, saya jadi mahasiswa UT, saya harus mengerjakan tugas, saya harus belajar. Kapan waktu saya ujian? Karena kesibukan yang sangat luar biasa. Karena rata-rata mahasiswa UT itu bekerja. Jadi misalnya seperti kemarin ada orientasi studi mahasiswa baru. Kita tanya, siapa yang belum bekerja? Dari 350 orang itu, yang tunjuk tangan tidak bekerja hanya 11 orang. Pertanyaan selanjutnya, kira-kira semester depan Anda sudah bekerja atau belum? Pasti sudah, Bu. Karena kami memilih UT sifatnya fleksibel, bisa sambil bekerja, bisa sambil kuliah. Nah, masyarakat ditunggu pendaftarannya karena sedang kita buka, insya Allah nanti sampai dengan Januari 2025 untuk yang RPL, sampai dengan Februari 2025 untuk yang non-RPL atau lulusan SLTA murni. Jadi kalau cara mendaftar, kami membuka pendaftaran online dan offline, tapi sekarang ini kita online kan semua. Tapi bagi masyarakat yang misalnya bahasanya gaptek ya, gap teknologi, nggak terlalu canggih teknologi, kami tetap membantu mereka untuk pendaftaran. Nah, konsultasinya bisa online, bisa offline. Ini yang kita buka. Karena kami buka kantor layanan yang sekarang masih di kampus CUNER. Insya Allah Januari 2025 kami nanti akan pindah di Merungkut. Nah, itu tempat
kantor layanan kami. Nah, buka pendaftaran online-nya tinggal masuk saja aplikasi, kami sudah menyediakan ada barcode, tinggal scan barcode-nya saja, nanti di situ sudah ada link pendaftaran. Misalnya kalau mau ngetik boleh admisi sia.ut.ac.id. Nah, dari situ nanti akan muncul data. Jadi harus mengajukan data dulu, namanya siapa, tempat tanggal lahir di mana, nama orang tuanya siapa, nomor KTP berapa, itu nanti ada. Nah, kalau sudah mendaftarkan diri data pribadi, nanti ada proses berikutnya, unggah berkas. Nah, untuk pendaftaran ini nggak mahal, kalau itu hanya 100.000. Jadi ketika mengisi data diri nanti diberi NAC, jadi nomor pendaftaran. Setelah itu bayar 100.000 untuk uang pendaftarannya, kemudian unggah berkasnya. Nah, nanti di situ diminta scan dalam bentuk PDF. Yang pertama ada KTP. Karena sekarang ada penomoran ijazah nasional, maka kami mewajibkan persyaratan itu ada KTP. Kemudian yang kedua legalisir ijazah. Legalisir ijazah. Di situ sudah ada tempat legalisir ijazah. Nanti silakan tinggal unggah di situ. Kemudian ada lembar foto. Jadi foto kemudian ditempel di lembaran, di-scan, kemudian nanti diunggah di situ. Kemudian ada surat pernyataan. Surat pernyataan apa? Surat pernyataan bahwa data pribadi yang saya buat adalah benar adanya, bukan palsu. Jadi ijazah ya benar, KTP-nya ya benar, jadi nggak ada yang palsu. Nah, semua persyaratan itu kemudian diunggah, kemudian nanti kami akan memvalidasi. Jadi semua di bawah kendali kantor UT Pusat divalidasi. Kalau ia setuju sesuai persyaratan kami, langsung diterima sebagai mahasiswa. Kemudian kalau sudah diterima sebagai mahasiswa, melanjutkan proses berikutnya, registrasi mata kuliah. Nah, mau mengambilnya sistem paket semester, berarti tinggal klik saja S1 Manajemen, semester 1, nanti akan muncul mata kuliah, tinggal oke. Kalau sudah oke, berarti muncul rupiahnya, nanti tinggal bawa pembayaran itu, bukti slipnya ke bank, boleh ke BRI, boleh ke Mandiri, boleh ke BTN, boleh ke BSI, boleh ke PT Pos, atau bayar lewat Tokopedia. Jadi boleh, semuanya boleh. Itu mitra kerjasama kami. Atau kalau nggak mau susah, tinggal berangkat ke Alfa atau ke Indomaret, itu boleh karena pembayaran BTN dilewatkan di situ. UT Surabaya menerima seluruh masyarakat Indonesia dan dunia. Dimanapun berada boleh daftar menjadi mahasiswa UT Surabaya. Jadi tidak harus misalnya orang Jombang, ini wilayahnya UT Surabaya, mau mendaftar ke UT Surabaya boleh, tidak masalah. Atau di Papua misalnya, mendaftar UT Surabaya boleh, tidak apa-apa. Kemarin ada mahasiswa kami dari Jakarta, dari Semarang, mendaftarnya ke UT Surabaya. Nah, kemarin saya tanya, kok mendaftar ke UT Surabaya? Iya Bu, kan di UT Surabaya itu ada di kampus CUNER. Karena saya bermimpi kuliah UNER. Nah, sekarang keturutan kuliah UT karena ujiannya di UNER. Nah, mudah-mudahan masyarakat yang demikian dimanapun berada, silakan mendaftar ke UT Surabaya. Karena kami tidak membatasi dimanapun Anda berada. Di luar negeri juga boleh. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang berminat bekerja di luar negeri, di Hong Kong, di Taiwan, di Jepang, mendaftar ke UT Surabaya, dipersilakan. Tapi sebelum berangkat ya mendaftarnya. Jadi sebelum berangkat ke sana jadi mahasiswa dulu.